sholat berjamaah ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah afiahkan hatinya, Allah berkahi keluarganya, mati pun suatu saat mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak panjang dalam beberapa pekan yang lalu kita mendapatkan kabar tentang Hayatu Tahrir Syam, gerakan hidupnya pembebasan negeri Syam. Sisi lain kita bahagia karena Nyuwun Sewu, ikrar dari kawan-kawan maupun masyayikh yang dari Suriah 54 tahun terjajah, bahkan disuruh untuk menuhankan la ilaha illa besar syarat. Kemudian kabar tersebut bagi sebagian orang termasuk al-faqih berarti ada tanda-tanda lampu hijau makin dekat akhir zaman. Karena bagaimanapun Suriah bagian daripada pusat negeri Syam selain daripada Palestina. Ketika saya menyampaikan kepada ratusan jamaah, gak menutup kemungkinan makin lampu hijau kemerdekaan Palestina. Disusul 10 hari kemudian ada kabar lampu hijau Los Angeles, hancur-hancuran 20.000 hektar hancur seperti kaum Ad dalam kisah surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Saking perkasanya kaum Ad zaman itu, kemudian bandel dan sombongnya kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam, Allah kirimkan awan. Dikira awan mengandung hujan air, tidak, justru hujan api yang nyambung dari awan tersebut hingga tanah demi Allah. Saat itu bahkan fi harihun, disertai pula angin yang kencang, mirip sekali Los Angeles. Makin ambruk Israel, yang otomatis mulailah ada lampu hijau pertukaran tawanan. Sallu ala Nabi Muhammadin. Sisi lain, selain daripada kita bahagia makin jaya, tapi mau tidak mau kita dengarkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Siti Aisyah ketika tanya, ya Rasulullah, aftina fi Syam, tolong kasih fatwa keutamaan Syam itu apa, yang saat ini mencakup Filistin, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Rasul pertama kali yang disebut tentang keutamaan negeri Syam adalah hiya ardul mahsyari wal mansyari. Itu adalah pusat pada masyar. Itu adalah pusat carut mauti makhluk Allah bangkit dari kematian mereka. Lain waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fenomena akhir zaman dalam rangka kita pulang ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antara ratusan hadis tentang akhir zaman, Rasul bersabda seperti Umranu Asyam. Riwayat yang lain, Umranul Ardil Muqaddasah, kemakmuran tanah yang disucikan yang ada dalam Al-Quran, Al-Ardil Muqaddasah atau negeri Syam. Makmur itu maksudnya dia. Imam An-Nawawi maupun Ibnu Hajar Asqalani mensyarah maksudnya khilafah, maksudnya tijarah wal bai', perdagangan, maksudnya kasratun nas, banyaknya orang, maksudnya bla 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 bla. Kalau sudah ada umrah berarti tanda-tanda sebentar lagi kharabatu Yasrib alias Madinah al-Munawwarah, hancurnya Madinah al-Munawwarah. Loh, ada masanya hancur? Iya. Apakah karena budaya dari, mohon maaf, ibu kotanya Saudi? Apakah kemudian Jeddah, kemudian tertular menuju Madinah? Al-Faqir per 3 minggu rata-rata ke Saudi Arabia, lebih sering 2 minggu sekali ke Mekah Madinah. Tahu betul bagaimana seringkali kita temukan non-muslim mulai masuk bergentayangan di kota Madinah Munawwarah. Bukan hanya itu saja, nggak pakai kerudung, kemudian hanya celana cekik kemudian ditutup keserakaran. Mulai sedih kita melihat pemandangan itu. Apakah itu dimaksud? Wallahu a'lam.
Apakah kharabatu Yathrib Madinah yang dimaksud apakah gempa? Kata Nabi, suatu saat akan ada gempa dahsyat yang mengeluarkan fusak ahli maksiat daripada Madinah Munawwarah. Ada pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada masanya nanti menjelang kiamat, penduduk Madinah keluar bondong-bondong dari Madinah, lalu bisa masuk lagi ke Madinah. Lalu ada kejadian lagi, keluar lagi dari Madinah, tapi masuk tidak mungkin lagi. Itu sudah dicap dinas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kharabatu Yathrib atau Madinah Munawwarah, berarti khuruju al-malhamah, terjadi perang besar dunia. Kemudian kalau sudah perang besar, apa yang terjadi? Fathu al-Konstantiniyah, kemenangan Konstantinopel. Kalau dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah, salah satu dzurriyyah kanjeng Nabi Muhammad SAW, setelah dibaiat, yang sebetulnya tidak ingin dibaiat, setelah dibaiat, kata Nabi, antara rukun dan makam Ibrahim, antara rukun Hijr Ismail Hajar Aswad dan antara makam Ibrahim, dibaiat oleh kaum muslimin yang paling kuat keislaman keimanannya. Lalu ya'muruhum, apa yang memerintahkan para pasukannya kaum muslimin mukminin ini menuju negeri Syam, yang tidak lama Fathu Konstantiniyah pun diraih oleh Imam Mahdi. Tidak panjang kala ada beberapa kota yang akan ditaklukkan kejayaannya di sana. Kalau sudah jayanya Konstantiniyah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khurujud dajjal. Ada teriakan, ada pengumuman, kharajat dajjal, kharajat dajjal. Sumbernya dari tanah sana, Konstantinopel. Mau tidak mau, kita pun mudah-mudahan tidak menangi, tidak nemu masa dajjal. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Mau tidak mau, orang-orang Islam yang tersisa kala itu mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Apa itu perintah Nabi? Jika kalian sudah dengar kabar dajjal muncul, maka tutup rapat-rapat rumah kalian, ikat nisa'akum, istri-istri kalian. Loh, kalau istrinya satu, istri satu, gak usah istri yang lain. Istri kalian dan putri-putri kalian di tiang rumah kalian, ikat. Riwayat yang lain, ajak gandeng istri dan anak putri-putri kalian menuju pegunungan desa yang terdalam. Ikat mereka kenceng di bebatuan yang kuat atau pohon yang kuat di pegunungan. Para alim ulama menyimpulkan fitnah dajjal yang usia dahsyatnya adalah 40, tanpa disebut 40 tahun, bulan ataukah hari, itu pasti dahsyatnya kaum wanita dulu yang paling banyak menjadi budak daripada dajjal. Yang kedua, fitnahnya pasti muncul dari perkotaan atau keramaian. Itulah kenapa kalau mungkin kan pegunungan ke dalam, bawa mereka ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tidak panjang kala, saya tidak panjang kala ada 50 tanda fenomena akhir zaman, karena nggak begitu waktunya. Saya lebih condong ngajak jenengan menyelami perjalanan kita menuju kampung halaman kita surga Allah bagaimana. Kalau sudah dajjal muncul, tentunya banyak yang murtad menjadi budaknya. Ya Rasulullah, dajjal itu seperti apa? Rupane, kecepatane, fitnahe. Salman Al-Farisi, Rasul kalau berbicara tentang dajjal, fitnah terbesar, Rasul lebih sering kali melebihkan bahasanya, sehingga kami para sahabat memahami seolah-olah dajjal sudah berada di kebun belakang rumah kami, kata para sahabat. Artinya itu sudah dekat masanya atau tidak? Dekat. Walaupun nampak-nampaknya Ustaz, kok bahas dajjal akhir zaman, rasa-rasanya kok masih jauh kiamat. Nah, walaupun nampak masih ada adzan, iya. Masih banyak Al-Quran yang kebaca, iya. Masih banyak yang memakmurkan masjid, iya. Itu bahasa syariatnya ngering kiamat. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah ikhlas muadzinnya, apakah ikhlas memakmurkan masjidnya, apakah ikhlas lillahi ta'ala yang baca Al-Qurannya, atau
atau bagaimana? Itu boleh tafsir. Yang pasti innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ayat ke-6 ke-7 surah Al-Ma'arij sudah dinas oleh Allah karakter menungso bakal mengira kiamat itu masih jauh, masih ado tentang bahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Kok melototin saya berdiri pengen? Oke, tidak panjang kali. Setelah sekian banyak murtad jadi budaknya Dajjal, terus menjelang peperangan antara dua kubu, Imam Mahdi bersama 70.000 kaum mukmin yang paling kuat. Loh, kok paling kuat? Ya, Rasul dalam hadis sahih Ibnu Majah, hadisnya macam-macam, intinya saya bermimpi, dan ujung hadis cerita mimpinya ala wa innal imana hina taqul fitan bisyam. Ketahuilah ketika sudah terjadi fitnah, iman yang paling kuat adalah di tanah negeri Syam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibnu Abi Layla, seorang kelahiran negeri Syam yang nyusul ke kota Madinah, berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan banyak hadis. Di antaranya adalah, wahai Ibnu Abi Layla, nanti ada kelompok besar umatku yang terus membela kebenaran antara Yaman, Irak, dan Syam. Ya Rasulullah, kasih petunjuk kepadaku. Aku nanti kalau nemu masa itu gabung kemana? Asyam, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun di hadis yang kedua, tidak panjang kala, yang artinya saja kesyuan, akan selalu ada sekelompok umatku membela kebenaran, terus berjuang turun temurun, tidaklah memberikan madarat halangan bagi mereka, apapun kubu atau beda prinsip, kecuali la'awak, kecuali rintangan kehidupan saja yang menghalangi mereka. Apakah kelaparan, terbunuh keluarganya, hidupnya di rongkong tanah, dan seterusnya, tapi sama sekali tidak ngendor ngerem perjuangan mereka. Itulah mereka generasi terbaik di akhir-akhir zaman. Dan Rasul ditanya, ya Rasulullah, aina haula wa man haula? Di mana mereka? Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, sambil menunjuk ke negeri Syam, itu di sana, bi Baitul Maqdis wa abnafihi, yaitu di Baitul Maqdis dan sekitaran Baitul Maqdis. Shallu ala Nabi Muhammad. Ikhwafillah rahimakumullah. Menjelang pertemuan dua kubu besar antara Imam Mahdi Pitogulai Al-Basukani dan hampir seluruh yang murtad bersama Dajjal, menjelang waktu subuh di tanah negeri Syam pusat peperangannya, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul dalam hadis sahih Muslim dengan sanad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Allah turunkan Nabi Isa Al-Masih ibn Maryam. Di mana itu? Inda manaratil Masjidil Baitul Abyad, berada dekat daripada menara Masjid Putih dari negeri Syam. Di mana itu persisnya? Wallahu a'lam. Kajian-kajian ada yang sana di sini, pasti terjadi. Kemudian dengan baju apa? Putih kekuning-kuningan. Ketika yakin itu Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa diminta Imam Mahdi untuk imam sholat subuh maksudnya. Beliau angkat tangan, menghadap kira-kira, karena sholat subuhnya mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang imam siapa jadinya Bapak Ibu? Imam Mahdi, makmum Nabi Isa. Berapa rakaat? 2 rakaat. Pakai kunut atau tidak? Enggak tahu, enggak usah dibahas. Pakai kunut atau tidak? Lanjut atau tidak jamaah? Lanjut. Biasanya sampai asar atau sampai maghrib? Jam 1. Oke, siap, tak latih insyaallah. Kita percepat saja. Pokoknya manggung-manggung tak paham, gitu ya. Walaupun minimal nyenengin saya orang Allah. Kemudian, setelah selesai sholat, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Isa dengan lantang memanggil, Aina Dajjal? Aina anta ya Dajjal? Betapa takutnya, gemetarannya Dajjal, lari
terbirit-birit meninggalkan tempat. Ketakutannya seperti apa? Nabi ilustrasikan dengan bahasa mirip dengan ikan yang kehausan, tinggal matinya nemu al-haud minal ma, nemu telaga air bening, maka larinya begitu menulis ke arah mana saja, yang penting judulnya masih hidup. Begitulah Dajjal ketakutan dari suaranya Nabi Isa yang tahu satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal terlaknat. Larinya menerjang semua pasukannya tanpa arah, yang penting judulnya makin jauh dan hidup daripada Nabi Isa. Namun ujung, mohon maaf, tengah-tengah hadisnya wayahlubuhu, tetap mengejar itu Nabi Isa, wayuhlikuhu, dan berhasil membunuhnya. Berhasil. Setelah the motor tahu gak ya? The motor sih apa? Oh, meninggal, saya lama di Amerika ini. Setelah the motor Dajjal masuk wafat, the motor Dajjal, maka tidak akan ditemukan lagi laisa bainas naini adawatun, kata Nabi dalam Sahih Muslim. Tidak lagi ada permusuhan walau hanya dua orang. Lalu apa yang terjadi? Ayat 158 surah An-Nisa, juz yang ke-6 sebelah pertama, lembar pertama sebelah kanan. Dari atas nomor kelima, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada Yahudi Nasara di akhir zaman walaupun mantan daripada pembela Dajjal, kecuali illa la yu'minanna bihi, iman terhadap Nabi Isa, Islam qabla mautih, sebelum matinya Nabi Isa alaihi. Semuanya iman, semuanya makmur. Bahkan dalam hadis yang lain, ekonominya, kata Nabi di Sahih Muslim maupun di hadis yang lain seperti ini, semua berbuah pokoknya. Semua buah muncul lebih besar, lebih manis, lebih lezat daripada zaman-zaman kita. Kemudian arzaquhum hasanah, rizki mereka makmur sekali. Wa diyarhum hasanah, rumah mereka apik-apik. La uripe, hidupnya berapa tahun lagi menjelang kiamat. Wa yamkutsuna fil ardi sab'a sinin, nominal tahunnya disebut oleh Rasul, dan masih ada kesempatan 7 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah masa 7 tahun ini loh, ada tanda-tanda besar kiamat yang lain. Apakah Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi Isa alaihissalam? Apakah yang lainnya? Mohon maaf, sampai dalam hadis At-Tabrani, Allah bakal memerintahkan Nabi Isa alaihissalam alla yuqatila Ya'juj Ma'juj, agar tidak memerangi awal-awalan terhadap Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj perkasanya luar biasa, gagahnya luar biasa, banyaknya pasukannya juga luar biasa. Lalu bukankah manusia saat itu iman? Iya, awal-awalnya iman kabeh, kabeh. Sampai tadi tidak ada permusuhan di antara dua orang. Tapi yang namanya dunia dibrek-brekkan oleh Allah. Mulai error akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, sampai kata Nabi dalam Sahih Muslim tadi, saya lanjutkan hadisnya hampir 2 halaman saja, saya terjemahkan potong-potong. Walhasil ada muncul menungso, wujud daripada setan sebetulnya. Ala tastajibun, kenapa kalian tidak datang atas seruan? Orang-orang kala itu yang kaya raya makmur bertanya, bima ta'mur, apa yang kau perintahkan? Ubudul asnam, sembah berhala. Mulailah ada yang menyembah berhala lagi, musyrik, murtad. Di situ loh kata Rasul dalam Sahih Muslim kelanjutannya, thumma yursilullahu rihan baridan min qibali Syam. Allah kirim angin yang dingin dari tanah Syam yang menyeluruh ke muka bumi, dan hingga mati seluruh orang yang beriman, walau kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin wa iman. Bahasa seperti itu. Walaupun imane piye sithik taktil, tetap mati lantaran sebab wasilah angin dingin dari negeri Syam. Bahkan hatta fi kabidil jibal,
bahasa Nabi, walaupun orang mukmin itu ternyata ada di dalam jantungnya gunung, mati juga. Waya bekal. Tersisa yang bagaimana kualitas manusianya di akhir zaman. Jangan diloncat-loncat, di akhir zaman, sebelum ada api dari negeri Yaman atau perbatasan Saudi kemudian mengiring sisa manusia menuju tanah negeri Syam, itu tersisa syirarun nas, bobrok manusia, kata Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan kita tidak nemu zaman-zaman itu. Amin Allahumma, amin Allahumma. Oke. Singkat cerita, seperti apa keburukannya? Ka'ahlani kakhifati tayri, kemaksiatan syirarun nas seperti ringannya burung, bahasa Rasul. Belum juga selesai maksiatnya, udah pengen numpuk lagi maksiat terus. Wa ahlamis sibah, dan seperti beringasnya hewan-hewan yang beringas semacam serigala, harimau, diilustrasikan, disamakan dengan seperti itu. Itulah menungso di akhir-akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Walhasil Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, dan terjadilah wa idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tiupan sangkakala terjadi ayat pertama daripada Az-Zalzalah. Siapa yang mendengar pertama ya Rasulullah tiupan sangkakala Israfil? Rasul mengatakan man yalutu haudha ibli, orang yang tengah memperbaiki telaga ontanya. Lalu orang-orang sekitarnya sampai menyeluruh karena lama sekali tiupan sangkakala tadi menyeluruh jagat raya. Walhasil yarfa'ulitan wa yuminulitan. Bahasa Rasul, tidak ada seseorang yang mendengarnya kecuali mengangkat lehernya dan memiringkan lehernya. Surapotah itu. Kemudian mati. Habis mati kabeh. Jedah kematian seluruh makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Sebetulnya ini masih ada banyak cerita. Masih ada Jibril hidup, kemudian Mikail, Israfil, Israel, Jurnyawa, dan 8 malaikat penyangga arsy Allah. Ini masih hidup. Ada hadis yang lainnya di kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abdullah As-Sabqani abad ke-4 Hijriah. Ujung-ujungnya saya singkat cerita mati kabeh lah. Ada masanya mati kabeh. Kemudian jeda antara kematian seluruh makhluk Allah menuju tiupan sangkakala yang kedua hidup menjelang kita pulang ke kampung halaman kita. Amin Allahumma. Jedanya berapa? 40 kata Nabi. Tanpa disebut tahun, bulan, ataukah hari. Nah, kita bagian dari kubur Pak, terjadilah wa akhrajatil ardu asqalaha. Beban tanah bumi dikeluarkan, termasuk kita mayat hidup lagi. Keadaannya piye? Saya singkat-singkat, masih ada waktu 15 jam insyaallah. Keadaannya piye? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita ini pasti seperti laron yang berterbangan. Namun ada masa setelahnya, seperti ayat ke-7 surah Al-Qamar. Kita ada keadaannya seperti laron, tapi nanti ada keadaan kita seperti yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Ustaz, bedanya Al-Quran ayat ke-4 surah Az-Zalzalah, menungso bangkit dari mati mirip laron. Sedangkan Al-Qamar ayat ke-7 bangkit dari kubur mirip dengan belalang. Yang benar mana? Podo-podo benar. Yang pertama kita mirip laron, yang kedua kemudian baru seperti belalang. Ada yang tahu bedanya Bapak Ibu? Kenapa Allah menyamakan, mengilustrasikan dengan keadaan laron dan belalang? Yang bisa jawab hadiahnya umroh dengan tabungan sendiri. Enak loh Pak. Alhamdulillah. Pertama, saya sendiri suka nyari belalang maupun laron, tak makan semuanya. Masa-masa kelaparan masa kecil, laron tak gemblek, tak botok, tak makan. Apa mana belalang? Wah dibakar enak tenan. Iwafillah, laron ternyata mirip yang disampaikan oleh
sebagian ulama tafsir. Perbedaannya laron itu banyak. Betul. Tafsirnya seperti itu, banyak. Izdiham, tumpuk-tumpuk, tabrak-tabrakan, kemudian injek-injekan, dan carut marute tidak kelar. Itu lawan. Enggak ada imam yang diikuti, tidak ada raja atau ratu yang diikuti. Itulah lawan. Bahasa Al-Quran yang lain surah Abasa yang gampang-gampang aja lah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pasti kita bagian dari kubur di pada masa nemu saudara kandungnya, kakak maupun adiknya, pasti lari, yafir, lari, menghindar. Wa ummihi wa abihi, ketemu ibu tercinta, ayah tercinta, pasti jadinya lari. Wa sahibatihi wa banihi, ketemu bojo tercinta, anak tercinta, pasti lari. Kenapa kira-kira? Alasannya papat. Inilah carut marute. Pisah-pisah itu seperti laron, seperti ini. Digambarkan lagi. Imam Mujahid sebagai pakar tafsir nomor wahid di kalangan tabi'in memberikan 4 alasan. Salah satunya adalah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing dari kita, Pak, baik bojo, anak, mantu, kabeh sibuk dengan keadaannya sesuai kadar iman dan amal. Orang iso nulungi, orang bakal iso kecuali dimulai syafaatul ummah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada masanya seperti belalang, yaitu kita ngikuti imamnya, ngikuti syekhnya, ngikuti komandannya, ngikuti yang kita idolakan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, berkelas-kelas. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, gelombang sesuai kelas masing-masing. Bahasa hadisnya Yahudi kumpul Yahudi, Nasara kumpul Nasara, Muslim kumpul Muslim. Muslim pun terpecah-pecah. Ada yang Muslim istiqomah, ada yang Muslim fusak ahli maksiat, ada yang Muslim remeng-remeng. Kira-kira jenengan kumpul yang mana? Kok menekabeh? Muga-muga kumpul sama Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma, amin Allahumma. Rasul lah. Udah selesai? Belum. Oh, sana. Sebetulnya ada banyak amalan yang disebut Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya ono rolas dalam hadis sahih. Agar pulau jenengan bisa gabung dengan Rasulullah di pada masa satu barisan, cepat dapat syafaatnya, syukur-syukur sesurga. Di hadis Bukhari, Muslim maupun Sunan banyak sekali. Kalau dibahas wah cukup ini sampai maghrib, oke. Tapi saya selesaikan dulu hadis Sahih Muslim tadi. Tolong telinganya dibuka lebar-lebar, penting sekali. Saya loncat langsung ke ujung hadis Sahih Muslim. Allah nanti berfirman kepada petugas-petugas, malaikat-malaikat petugas pada masyar. Bagaimana perintahnya? Khudu ba'than nar. Khudu, ambil segera. Ba'than nari, delegasi utusan yang bakal masuk neraka. Malaikat bertanya, ya Rabb, minkam, hitungannya berapa ya Rabb? Hadis Sahih Muslim Pak ini. Minkam, hitungannya berapa ya Rabb? Ahli neraka berapa? Ahli surga berapa? Dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menampar kita, memberi semangat iman dan taubat dan nasuha. Apa kata Rasul hadis qudsi ini? Khudu, ambil, min kulli alfin, setiap 1000, tis'ami'atin 900, wa tis'atan ditambah 9, wa tis'ina ditambah lagi 90. Pastikan seret menuju neraka. Sisakan berapa kira-kira? Sisa atuk toktil berikitil yang berhak masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun apakah hisab atau tanpa hisab, wallahu a'lam. Hadis Sahih Muslim Pak sudah dicap oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad, pasti per 1999 lempan rokok satu surga. Kira-kira
ngragapi masing-masing, ngragapi muhasabah masing-masing. Kula jenengan iki masih doyan dosa atau tidak? Jujur saja, jenengan iki lho dosane akeh atau akeh? Ora usah kenceng-kenceng kelihatan wajahnya ngene. Lah amale jelas masih miskin, larat. Hisabe nampaknya menegangkan. Yuk umpung bulan Ramadan, bulan istighfar, bulan taubatan nasuha. Amin Allahumma. Kelas kula jenengan iki Pak, walaupun dua golongan ahli surga di ayat 133 sampai 135 surah Al-Imran juz yang keempat lembaran ketiga sebelah kanan paling atas, tiga paling atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannah itu kan di situ ada uiddat lil muttaqin. Golongan pertama kata Imam Az-Zamkhsyari dalam kitab Al-Kasyaf, rujukan Profesor Dr. Quraisyhan, adalah orang yang bertakwa itu yang muhsinin, alladzina yunfiquna fis sarra. Itu golongan pertama. Golongan kedua, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kelas kula jenengan kira-kira yang pertama yang kedua. Kaya cocok yang kedua, Pak. Masih kakek dosa perbanyak istighfar, sapa ngerti ngadep karo Gusti Allah dalam keadaan pas istighfar. Alhamdulillah, walaupun nampak-nampaknya dosanya masih kakean. Yo muga-muga husnul khotimah kabeh. Masih ada waktu jangan? Oh masih, oke. Oh 5 jam, oh siap. 5 jam kopi rumah ini. Satu saja nih Pak, satu saja ulun pegang baik-baik. Itu kan hadis tentang khauf, meden-meden ngancem. Saya ingin ngasih tahu satu hadis di antara 12 hadis solusi atau roja agar kita walaupun koyok-koyok bajingan tengik tetap barisan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Ansari tengah khidmah sama Rasul, nyediain air untuk buang hajat. Selesai Nabi buang hajat Pak, Rasul celingak-celingu, yang ada bocah cilik bernama Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, apakah engkau yang menyediakan air untuk saya qadil hajat? Enggak Kanjeng Rasul, malu bocah. Lalu Rasul penasaran, wahai Rabi'ah, apa yang sangat kamu inginkan dariku? Riwayat yang lain, apa yang sangat engkau doa dari Allah? Intinya sama. Apa harapan yang paling inti di antara jutaan harapanmu? Ia menjawab, ya Rasulullah, selama ini aku berdoa kepada Allah, inni as'alullaha al-murafaqata ma'aka fil jannah. Aku bukan sekedar satu barisan di padang mahsyar, bukan sekedar dapat syafaatmu, tapi aku ingin pasti bisa satu surga denganmu ya Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadis Sahih Muslim. La ghair, tidak ada yang lain? Tanya Rasul. La ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Aku sangat mendambakan berjumpa satu surga. Lalu Rasulullah bersabda, ini yang penting amalannya. Hadis roja, ain. Idan so jadi ain, bantu. Paksa nafsaka, dirimu, jiwamu, rohmu. Paksa untuk apa ya Rasulullah? Ala kasrati sujud, perbanyak sujud. Jaga betul sholat 5 waktu dan rajin juga sholat sunnah yang lainnya. Maka Ibnu Qayyim menasihati kita, orang yang rindu sesurga dengan Rasul, rindu cepet-cepet dapat syafaat Rasul, rindu cepet-cepet satu barisan Rasul. Walaupun mungkin mohon maaf mati nih jenengan Jakarta, kuburan di Jakarta, bagian dari kubur Jakarta menuju negeri Syam, titik pusat pada masa aduh tenan. Insya Allah dengan jago sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain, apakah rawatib, apakah tarawih, insya Allah ada kendaraan super cepat, wush, ketemu Rasul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini guyu-guyu manggung-manggung tak agak lebar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangannya, termasuk rotok kasar Pak Buge, karena memang penceramahnya bukan makhluk halus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.